untuk sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya, marilah kita masuk ke acara selanjutnya, Tadabur Quran Surah At-Taubah ayat 94 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Saad Murdi. Naik bendi di Bukit Tinggi, ke pasar hendak membeli bubur. Kami undang Bapak Saad Murdi, mari disimak acara Tadabur. Kepada yang terhormat Bapak Haji Saad Murdi, disilakan. Santiang. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasati bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun dalam sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pagi ini kita berada Zoom sani karena kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti tadabbur, mengikuti uraian tentang surah At-Taubah ayat 94 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Ibu Rida Ernola dan telah diskusikan bersama Pak Hadril. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan ayat ini, pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'taziruna ilaikum iza raja'tum ilaihim qul la ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'anallahu min ahbarikum wa syarallahu amalakum wa rasuluh summa turadduna ila alimil ghaibi wassahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, mereka itu orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasan kepadamu Muhammad ketika kamu kembali kepada mereka. Katakanlah hai Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepada kamu. Sungguh yang adalah selalu sibuk membangun citra setelah kesalahan terjadi. Mereka fokus pada menyelamatkan reputasi, bukan memperbaiki diri.
Al-Quran menggunakan bentuk KKSAD menunjukkan alasan itu terus diulang-ulang, ya, dan tidak semua permintaan maaf itu lahir dari kejujuran. Ilaikum, kepada kalian. Maksudnya mereka takut penilaian manusia daripada murka Allah. Perhatian mereka tertuju pada pandangan manusia. Hati yang sakit lebih sibuk menjaga wajah di depan manusia daripada memperbaiki hubungan dengan Allah. Ayat ini dengan menggambarkan gerakan orang munafik setelah perang. Mereka bukan menyesal karena meninggalkan kewajiban, tetapi mereka sibuk membuat alasan. Iza raja'tum ilaihim. Apabila kalian kembali kepada mereka, maknanya Allah sudah memastikan kemenangan kaum muslimin. Orang munafik menunggu hasil akhir sebelum menentukan sikap. Gitu. Orang beriman berjuang sebelum kemenangan datang. Orang munafik baru mendekat setelah aman. Itulah kondisinya. Dia waktu berjuang dia tidak mau ikut, tetapi setelah menang telah berhasil baru dia mendekat, dia mencari alasan segala macam. Allah menyebutkan kepulangan kaum muslimin sebagai sesuatu yang pasti dengan membawa kabar kemenangan, perlindungan Allah dan kegagalan. Kemudian harapan orang munafik itulah orang munafik dia berharap bahwa orang muslimin itu gagal. Itulah harapan orang. Nah, sifat orang munafik ini biasanya menunggu hasil lalu menyesuaikan sikap. Ketika kaum muslimin selamat, mereka kaum munafik datang membawa berbagai alasan. Nah, orang mukmin yang setia itu dalam ujian, sedangkan orang munafik setia dalam keamanan. Kemudian tak taziru, katakanlah jangan kalian minta maaf. Kata kul itu katakanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tidak dari emosi pribadi, tapi jawaban terhadap munafik itu mengikuti wahyu dalam menghadapi kebohongan. Seorang mukmin harus adil dan terarah, bukan emosional. La tak taziru, jangan kalian minta maaf, itu adalah pengajarannya bahwa ada kondisi ketika alasan sudah tidak lagi berguna setelah kebenaran jelas. Alasan hanya memperdosa dosa, kemudian jangan menunda taubat sampai hati kehilangan kejujuran. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memutus permainan alasan sejak awal. Ini menunjukkan adalah ketika saat alasan tidak lagi bermanfaat karena kebenaran sudah jelas, bukan semua permintaan maaf diterima. Jika alasan hanya alat menutupi kebohongan, maka diam lebih baik, itulah daripada mencari alasan. Taubat diterima sebelum mati, sebelum hati mengeras dan dusta menjadi kebiasaan. Jadi oleh karena itu kita pesankan ayat ini, kita selalu banyak bertobat. Lan nu'mina lakum, kami tidak akan mempercayai kalian. Itu adalah kepercayaan adalah amanah. Jangan sekali kebohongan menjadi tabiat, kepercayaan hilang. Dusta yang terus diulang akan menghancurkan nilai seseorang di hadapan manusia dan Allah. Ayat ini tidak berkata kami tidak menyukai kalian, tetapi kami tidak mempercayai kalian. Masalah utama nifak atau kemunafikan adalah hilangnya amanah, rusaknya kejujuran. Kepercayaan adalah modal besar dalam Islam. Sekali kebohongan telah menjadi karakter, kepercayaan perlahan-lahan akan hilang. Qad nabba'allahu min ahbarikum. Sungguh Allah telah memberitahu kami tentang berita kalian. Qad nabba'allahu. Sungguh Allah telah memberitahu kamu. Jadi tidak ada rahasia yang tersembunyi dari Allah. Wahyu Allah akan menyingkapkan apa yang ditutupi oleh manusia. Pelajarannya, manusia mungkin tertipu oleh kata-kata, tetapi Allah mengetahui isinya. Min ahbarikum, sebagian berita tentang kalian. Artinya Allah tidak membongkar semua aib mereka. Ini menunjukkan rahmat Allah bahkan kepada pelaku pendosa.
Jika Allah membuka seluruh aib manusia, maka tidak ada yang sanggup hidup tenang. Kemudian inilah pemutus seluruh sandiwara. Allah mengetahui, Allah membongkar, Allah mengabarkan. Manusia hanya melihat penampilan, tetapi Allah melihat niat, motif, dan isi hati. Menariknya Allah berkata, dari berita kalian, bukan keseluruhan. Ini menunjukkan rahmat Allah. Mestinya masih banyak aib yang mereka yang ditutupi. Ditutupinya dosa oleh Allah adalah rahmat yang sangat besar. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah dan Rasulnya akan melihat amal kalian. Di situ mulai dengan wa sayarallahu amalakum. Allah akan melihat amal kalian. Maknanya ukuran manusia bukan ucapan, tetapi amal. Allah menilai realitas, bukan pencitraan. Amal diam lebih berat daripada 1000 alasan. Kemudian warasuluh dan rasulnya, pelajaran ini amal manusia akan tampak dalam kehidupan sosial. Keburukan yang disembunyikan lama-lama akan terbuka, akhlak sejati tidak akan terlihat gitunya. Allah mengalihkan fokus dari ucapan menuju amal, karena amal lebih jujur daripada kata-kata, yang lebih nyata daripada alasan. Semua manusia bisa berbicara baik, tetapi amal akan membuat hakikat dirinya. Ukuran kemuliaan bukan retorika, tapi konsistensi dalam amal. Kemudian summa turadduna, kemudian kalian akan kembali. Artinya pengajaran semua perjalanan hidup berakhir kepada Allah dan memberikan kesan waktu yang panjang namun pasti. Dunia hanya fase yang singkat sebelum pengembalian besar kepada Allah. Kemudian kata summa memberikan kesan waktu yang panjang, tetapi kepastiannya tidak bisa dihindari. Manusia bisa lari dari manusia, bisa menyembunyikan dosa, memoles citra, tetapi tidak bisa menghindari kepulangan kepada Allah. Artinya semua perjalanan hidup akhirnya menuju Allah, bukan menuju manusia. Ila alimil ghaibi wassahadah, kepada yang maha mengetahui yang gaib dan kepada yang nyata. Maksudnya Allah maha mengetahui yang gaib dan nyata, dan yang kita apa yang kita tampakkan, nah, itu adalah yang paling penting. Ikhlas kita, seseorang sadar Allah mengetahui yang tersembunyi. Orang munafik hidup dengan dua wajah, wajah publik dan wajah rahasia. Tetapi di hadapan Allah tidak ada ruangan rahasia. Jadi mereka siapapun nanti kita akan kembali kepada yang maha mengetahui dan yang nyata maupun yang gaib. Kemudian fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka dia akan memberitahukan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan. Kemudian fayunabbi'ukum, maka itu lalu atau dia memberitahukan kepada kalian. Itunya di akhirat manusia akan diperlihatkan hakikat dirinya. Banyak orang baru sadar setelah semua terlambat. Muhasabah hari ini lebih ringan daripada penyesalan di akhirat. Bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang dahulu kalian kerjakan. Maksudnya yang dihisab adalah amalan yang nyata. Kemudian kata kuntum menunjukkan kebiasaan yang dahulu terus-menerus dilakukan, ta'maluna. Adalah karakter yang dibangun dari amal yang diulang-ulang dan terus-menerus. Jadi kalimat fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, di akhirat manusia bukan sekedar diberi keputusan, tetapi diperlihatkan seluruh amal, seluruh niat, seluruh kenyataan dirinya. Banyak orang mengenal dirinya sendiri, tetapi lambat. Muhasabah di dunia lebih ringan daripada pembongkaran di akhirat. Ayat-ayat terkait antaranya At-Taubah ayat 95. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayahlifuna billahi lakum izang qalabtum ilaihim litu'ridu anhum wa a'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannamu jazaa'am bima kanu yaksibun.
Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu jiwa yang kotor dan tempat mereka di neraka jahanam, balasan bagi orang-orang yang terhadap apa yang mereka kerjakan. At-Taubah 95. Kemudian ucapan tidak sama dengan isi hati. Itulah orang munafik, dijelaskan dalam surah Al-Munafikun ayat 1. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Apabila orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang yang munafik itu benar-benar pendosa. Al-Munafikun ayat 1. Kemudian dalam surah berikutnya, Allah mengetahui rahasia hati. Dalam surah Ali Imran ayat 29. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran 29. Kemudian amal akan diperlihatkan dalam surah At-Taubah ayat 105. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa tuwabbisiru wasaburud wasaturaduna ila alimil ghaibi wasahada fayunabbiukum wasahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. At-Taubah ayat 105. Kemudian semua amal akan dibuka. Dalam surah Al-Zalzalah Allah berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa mengejar kebajikan sebesar zarrah, niscaya akan diperlihatkan balasannya. Barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya akan dilihat balasannya. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Jadi ayat 94 atau itu mengajarkan kepada kita, pertama, bahaya kemunafikan dan pencitraan. Allah mengetahui isi hati manusia, amal lebih penting daripada alasan. Semua manusia akan kembali kepada Allah, seluruh rahasia akan dibuka pada hari hisab. Demikianlah tadabbur dari surah At-Taubah ayat 94, lebih kurang demikian. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita. Namun demikian, apabila terjadi kekeliruan, mohon dimaafkan karena keterbatasan ada pada kami. Terima kasih. Dan selanjutnya kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.